Bapak Ustadz Azharuddin Latif. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sehat, semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Oke, saya bisa share materi Mas ya? Ya, boleh Pak Azhar. Ini pasti banyak yang pengen tahu gitu ya, pengen dimantapkan lagi begitu tentang asuransi syariah. Silahkan Pak Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Windu sebagai narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa, insya Allah akan menggemparkan forum kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Mas Bram, Mas Malik, dan teman-teman Prudential, wabil khusus, dan terutama pada hadirin dari Sabang sampai Merauke yang hadir di sini, bahkan ada yang dari kampung saya itu Mas Bram, dari Jawa Timur tadi ya, dan dari Nganjuk. Ya. Saya pernah banyak banget nih Pak Ustadz nih. Ada dari mana tadi Nganjuk, ada dari Madura ya Pak Ustadz. Dari Madura, kalau Madura itu yang saya dari Madura itu Mas Bram. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sore hari ini pada event Ramadan kali ini, anggap aja kita lagi ngabuburit nih Mas Windu ya. Kita ngaji bareng-bareng sambil nunggu maghrib untuk belajar syariah dalam bisnis, terutama asuransi syariah. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berasuransi secara syariah? Atau mengapa kita harus berbisnis secara syariah? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita tahu bahwa yang membedakan, dan ini utama ya, antara bisnis syariah dan non-syariah adalah spiritualisasi bisnis di dalam bisnis syariah. Apa artinya? Ketika seorang muslim atau bahkan non-muslim melakukan kegiatan bisnis syariah, maka yang harus dihadirkan pertama kali adalah maksud dan tujuan melakukan bisnis semata-mata karena pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kita hadir di muka bumi ini untuk satu misi yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu memakmurkan bumi, mensejahterakan penduduk bumi, dan ini harus menjadi motif utama insan-insan pembisnis syariah. Insya Allah, kalau ini nawaitu kita, niat kita, innama a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu di mata Allah itu tergantung pada niatnya, maka segala aktivitas kita yang diniatkan karena Allah semuanya akan bernilai ibadah, termasuk kehadiran Bapak Ibu secara virtual pada sore hari ini adalah ibadah. Bahkan lebih dasarnya nih Mas Windu, ya sekarang kan bulan puasa nih, ya tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu. Apalagi nggak tidur Mas Windu, jangan tidurnya yang dipikir. Apalagi nggak tidur kemudian mempelajari salah satu aspek ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh pemimpinnya pada sore ini, tentu nilai ibadahnya sangat-sangat tinggi. Nah, itulah nilai spiritualitas kita sejak kita mulai sore hari ini, sudah kita nawaitukan karena Allah. Nah, karena kita nawaitukan pada Allah semata, maka kita harus menjunjung tinggi etika kita dalam bisnis. Jadi cuan boleh Mas Windu ya, cuan boleh kita raih, tapi jangan hanya cuan yang membahagiakan kita di dunia saja, tapi cuan yang juga membahagiakan kita di akhirat. Nah, inilah ikrar doa kita biasanya setelah sholat
sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada saya kebahagiaan, cuan di dunia ini, tapi juga berlanjut di akhirat. Jangan sampai dunia bahagia, akhirat yang sengsara. Tapi jangan juga akhiratnya udah sengsara, dunia sengsara lagi ya. Nah, oleh karena itu kita harus mencapai kedua-duanya ini. Dengan cara apa? Dengan cara berbisnis yang mengedepankan spiritualitas bisnis dan mengedepankan etika. Itulah hakikat bisnis syariah. Ending dari bisnis syariah adalah keberkahan. Jadi kalau kita membaca ya bukunya Hermawan Kertajaya ini yang luar biasa ini, marketing yang luar biasa di Indonesia yang sangat sukses. Dia membagi ya era bisnis itu menjadi 3, era polarisasi, era balancing, era integrasi. Nah, polarisasi dulu orang berbisnis itu bisnis is bisnis, moralitas is moralitas, etika is etika. Apalagi agama, jangan campur di sini agama urusan akhir. Masuklah pada era balancing. Nah ini ternyata orang setelah kaya itu bingung tuh Mas Windu. Bingung. Dia mengalami kesedihan. Lah kok saya begini-begini aja. Bahkan banyak orang yang kaya, semakin kaya nggak boleh makan yang enak-enak Mas Windu. Semakin orang itu penasaran. Sebenarnya kebahagiaan ini di mana sih? Makanya coba era balancing ya. Orang mulai berbisnis sekaligus beramal sosial. Tapi ketika berbisnis, dia mengabaikan moralitas juga. Mudah-mudahan dengan beramal, dosanya diampuni, Mas. Nah, ini repot nih. Ini balancing. Jadi kadang berbuat curang, kadang beramal. Nah, tapi sekarang era integrasi. Banyak CEO besar itu dia berbisnis sekaligus ngabdi kemanusiaan dan tentu ini adalah bagian dari ibadah. Nah inilah spiritualisasi bisnis. Inilah era bisnis syariah yang endingnya adalah keberkahan hidup. Kita akan mendapatkan hidup yang berkah. Seperti yang Al-Quran katakan dalam surah Al-A'raf ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini janji Allah. Seandainya penduduk kampung Indonesia ini beriman, bertakwa, ini sebagai hasil puasa ya. Takwanya meningkat, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, pasti Allah akan membukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Berkah langit, berkah bumi, ngucur semuanya, yang membuat kita semuanya sejahtera di dunia. Dan pasti karena dasarnya adalah iman dan takwa akan sejahtera di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau inginnya kita ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus melakukan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang menariknya, bisnis syariah itu tujuannya, ya, makositnya, tujuannya adalah maslahah. Nah, tujuannya maslahah. Ternyata kalau kita selisih gitu ya, tujuan daripada kegiatan asuransi jiwa itu juga membawa maslahat. Misalnya asuransi jiwa, apa sih parameternya? Ukurannya suatu itu maslahat, membawa kebaikan. Ya pertama, memelihara jiwa. Nah, asuransi jiwa pastilah memelihara jiwa, namanya juga jiwa. Memelihara akal. Nah, kita tahu di asuransi jiwa juga ada asuransi yang membuat bangsa ini semakin cerdas, memelihara maka akan menghasilkan keturunan generasi baik, memelihara harta pasti. Mengapa? Karena tujuan kita berasuransi adalah menolong sesama saudara kita yang mengalami musibah sehingga hartanya tetap ada pada dirinya dan akan membantu untuk melanjutkan kehidupannya. Hanya saja nih, asuransi konvensional itu yang pertama ini nih yang kadang lewat, khifduddinnya.
ya, menjaga pilar-pilar agama, aturan-aturan agama. Nah, mengapa? Karena di dalamnya ada riba, ada gharar, ada tipu, kan ya? Nah, semuanya itu merontokkan agama. Maka alternatifnya adalah bagaimana kita menghadirkan asuransi yang tidak merontokkan agama, tapi justru menguatkan keagamaan kita dan bersumber dari ajaran agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah pentingnya bagi kita semuanya hadirin berbisnis secara etis yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke ya, jadi asuransi syariah rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang jadi persoalan, apakah Al-Quran dan As-Sunnah mengatur secara detail asuransi syariah? Tentu tidak jawabannya. Tetapi di dalam syariah ada mandat oleh agama kita bahwa persoalan-persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah percayakan kepada para ulama, percayakan pada intelektual muslim untuk merespon, untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di Indonesia ada fatwa-fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi acuan pedoman untuk menyelenggarakan asuransi syariah di Indonesia. Dan tidak cukup itu, DSN MUI pun memerintahkan, merekomendasikan seseorang untuk mengawasi. Jadi kalau misalnya Prudential ya, syariah, maka DSN mewajibkan Prudential harus punya pengawas syariah yang memonitor, memastikan bahwa produk-produk asuransi syariah sesuai dengan prinsip. Bahkan tidak hanya itu, kita jangan khawatir, wah Pak kalau syariah gimana? Dilindungi nggak oleh negara kita? Jangan khawatir, saat ini sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengulas tentang asuransi syariah, mengatur asuransi syariah, dan termasuk kemungkinan adanya pelanggaran juga nanti dikenakan sanksi, dan itu sudah ada. Jadi kalau teman-teman ditanya kira-kira asuransi syariah kalau memanipulasi atau menipu bagaimana, termasuknya mengontrol nih Mas Windu ya. Jadi tidak hanya pemerintah, DPS mengontrol, DSN mengontrol, para kiai juga mengontrol. Dan teman-teman semuanya jangan juga ragu bahwa itu tidak mandiri. Fatwa DSN juga didasarkan pada fatwa-fatwa internasional. Jadi yang membolehkan asuransi syariah itu bukan hanya ulama Indonesia. Bahkan tadi Mas Bram ya, Mas Hindu tadi di tayangan video tadi dinyatakan Indonesia itu ketinggalan itu. Negara-negara lain itu sudah lama. Malaysia dari tahun 83-an, apalagi Timur Tengah ya, Dubai, Qatar, Arab Saudi, itu lebih lama lagi melaksanakan keuangan syariah termasuk asuransi syariah. Makanya nanti kalau ragu nih, boleh dibaca nih, ada fatwa-fatwa internasional ya, yang dikeluarkan oleh AOIV, standar nomor 2641, ini tentang asuransi syariah. Dan di dalam AOIV itu ulama-ulama besar internasional. Jadi kalau saya canda sama Mas Windu, kalau saya ini ulama nggak ada apa-apanya Mas Windu. Minimal dari jenggotnya nggak ada kan ya. Mereka ini luar biasa jenggot, bukan hanya jenggotnya. Yang utama adalah ilmunya luar biasa.
Dan Majma' Fiqh Al-Islami, ini lembaga yang di bawah Okipun, tahun 1985. Nah ini saya masih SMP, jangan-jangan Mas Windu belum lahir nih. Jangan-jangan Mas Bram masih di alam sana nih ya. Nah itu sudah memutuskan tentang pengharaman asuransi konvensional dan memberikan tawaran asuransi yang berdasarkan tolong-menolong sebagai alternatifnya. Nah inilah yang kemudian dikenal asuransi syariah. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu. Jadi tidak hanya fatwa di SNM UI yang di Indonesia, internasional pun yang dari ulama, yang di dalamnya ulama-ulama dari seluruh dunia ada perwakilannya di situ, itu sudah membolehkan sejak tahun 1985 waktu saya masih SD atau SMP nih. SMP kelas 1 nih Mas. Ketahuan tuanya kan? Oke, nah kemudian apa sih yang menarik lain dari asuransi syariah ini? Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau asuransi yang konvensional ya, yang biasa kita tahu, itu kan kita membayar premi ke perusahaan. Nah, premi menjadi milik perusahaan, tapi kita mentransfer resiko kita. Kalau di kemudian hari kita mengalami risiko tertentu, misalnya kematian, sakit, kecelakaan, maka kita nuntut klaim untuk dibayar. Nah ini namanya transfer of risk. Jadi resiko kita transfer ke orang lain kita bayar. Ke perusahaan asuransi kita bayar. Nah yang seperti ini tidak dibolehkan menurut syariah karena objeknya adalah sesuatu yang belum jelas terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Misalnya, saya mengasuransikan kalau kecelakaan, nanti tolong ya, saya dibayar sekian. Oke, premi kamu harus sekian. Pertanyaannya, apakah saya celaka atau tidak? Nah, tidak tahu kan? Nah, disinilah namanya gharar, ketidakpastian yang berpotensi merugikan. Kalau ternyata tidak ada klaim, ya jadi milik perusahaan itu dana. Kalau terjadi klaim, ya kalau sedikit, kalau banyak, perusahaan yang tekor. Nah inilah basis asuransi konvensional yang akadnya itu tukar-menukar, sehingga di dalam syariah, kalau akadnya tukar-menukar bisnis, maka tidak boleh ada ketidakpastian. Nah itu. Alternatifnya apa? Alternatifnya asuransi syariah dihadirkan untuk saling tolong-menolong di antara peserta, bukan peserta dengan perusahaan. Nah, ini contohnya, kalau di RT saya nih Mas Bindu ya, itu ada urunan Mas, setiap bulan itu 10.000. Nah, kesepakatannya, kalau nanti ada warga yang sakit, diambilkan dari kencreng RT. Nah, ketika kita memberikan 10.000 per bulan, itu bukan transfer resiko, tapi niatnya nolong. Nah, ibadah kan tuh, ya kan? Kita menghibahkan uang, niatnya nolong. Begitu misalnya Mas Bram anggota RT saya, Mas Windu anggota RT saya, Mas Bram yang sakit, kita ambilin. Nah, Mas Windu sakit, kita ambilin. Mas Malik tidak sakit, nggak protes. Wah, nyesel saya. Kok nggak sakit? Nah, mengapa? Kok tidak nyesel? Malah bahagia. Wah, terima kasih saya nggak sakit, saya sehat. Saya bisa menolong Mas Bram sama Mas Windu. Iya, Mas Malik, saya juga alhamdulillah nggak kena COVID. Sehingga kita bisa menolong saudara kita yang kena COVID. Nah, inilah dasar filosofi dari asuransi syariah yang utama itu. Tolong menolong, sehingga dana yang dibayarkan dari kontribusi itu tidak semuanya menjadi milik perusahaan, tidak, justru menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Ini yang membedakan. Sementara kalau di konvensional, begitu kita bayar premi jadi milik perusahaan. Akan tetapi kalau di RT, Pak RT itu kan nggak dibayar tuh, Mas Bindu ya, Mas Bram, Mas Malik ya.
Makanya namanya RT Mas, rugi terus. Nah, apakah kemudian perusahaan asuransi terus nggak dibayar? Bagaimana Mas Bram, Mas Windu, Mas Malik, saya yang bekerja, padahal boleh jadi seluruh tenaga itu dikerahkan ke situ. Nah, disitulah kemudian nanti ada semacam fee untuk perusahaan asuransi yang mengelola dana peserta ini. Nah, begitu. Tetap dapat fee. Bapak Ibu misalnya yang kebetulan menjadi pensiar asuransi syariah ya, agen asuransi syariah yang menawarkan, mengajak untuk ikut asuransi syariah, pasti dapat fee karena energi dikeluarkan. Tetapi dana yang tersisa tolong-menolong tadi itu bukan milik perusahaan, tapi milik peserta. Bahkan kalau terjadi surplus, ya, artinya tidak ada klaim, dan peserta sepakat untuk dibagikan ke peserta, itu tidak ada masalah. Jadi dibagikan kembali. Ya, boleh jadi ya berikutnya mau ikut lagi, ya lumayan lah dapat kembalian cashback ya, sehingga akan lebih murah. Dan itu bukan bonus dari perusahaan, itu adalah dana peserta yang dibagikan. Nah, perusahaan kira-kira boleh nggak dikasih? Karena perusahaan sudah menjaga dengan baik segala resiko yang mungkin terjadi, sehingga nggak ada yang sakit, ataupun ada sedikit, sehingga dana masih besar, boleh saja peserta kolektif menyetujui nanti perusahaan diberikan juga. Nah, ini bukan dana perusahaan, dana peserta, tapi perusahaan diberi. Nah, pertanyaannya, loh Mak, gimana kalau dananya nggak cukup? Nah, ini ya. Kira-kira gimana? Kalau di RT dananya nggak cukup, tinggal saya ketok rumah Pak Windu. Pak Windu, bayar lagi nih, kantong kita udah habis nih. Mas Bram, Mas Malik, bayar lagi. Nah, kalau di asuransi itu sulit diwujudkan. Makanya di dalam fatwa DSN, jika dana tolong-menolong tadi kurang, maka perusahaan asuransi harus siap memberikan talangan dulu, minjemin dulu, yang nanti akan dikembalikan dari dana kontribusi peserta berikutnya. Jadi antara perusahaan dengan peserta kolektif juga saling menolong tuh Mas. Ya, jadi jangan khawatir, lah Pak nanti kalau dana peserta habis kami nggak dibayar. Tetap dibayar, bahkan di POJK itu tertulis perusahaan wajib. Ini garansinya nih ya, karena pernah ada pertanyaan, wah kalau seperti itu gawat model pengelolaan RT gitu ya, ada yang nggak kebagian uang RT. Nah, tidak seperti itu. Nah, dilindungi oleh negara. Nah, itulah teman-teman, sehingga di dalam syariah itu ada akad namanya tabaruk, akad tolong-menolong tadi, untuk saling tolong-menolong, mengcover resiko kemungkinan terjadi di antara peserta. Nah, kemudian akad wakalah bil ujrah, artinya apa? Peserta mewakilkan di perusahaan, saya wakili ini uang saya, carikan teman yang lain. Jadi kalau di syariah itu bukan menjual polis ya. Jadi kalau kita sebagai agen itu mensiarkan, mengajak orang tolong menolong. Nah, ini Mas Windu ini kan sebagai top agent yang luar biasa. Jadi Mas Windu ini misinya ngajak orang tolong menolong. Nah, kalau tolong menolong baik, yang ngajak kebagian pahala itu Mas Windu ya. Jadi bukan hanya kebagian ujroh, tapi pahala juga kebagian, apalagi sambil mendakwahkan, mengajak orang untuk tolong menolong. Nah, itu kelebihan asuransi syariah. Investasinya, kalau ada dana yang diinvestasikan, baik itu dana peserta ya, misalnya produk asuransi jiwa yang ada savingnya, ya, unit link misalnya, diinvestasikan kemana? Dipastikan investasi juga. Jadi kalau bank syariah, kalau saham syariah, kalau reksadana syariah, kalau obligasi syariah atau sukuk. Jadi jangan khawatir nih, Mas Bram, itu kan pernah ada pertanyaan, Prudential itu kan punya asing. Jangan-jangan dananya diinvestasikan di luar negeri nggak sesuai syariah. Dipastikan, kalaupun di luar negeri juga sesuai dengan prinsip syariah. Karena di luar negeri sekarang juga sudah banyak investasi syariah. Dan itu saya sebagai DPS selalu memonitor nih, Mas Windu ya.
memastikan bahwa portofolio investasinya mau di luar negeri maupun di dalam negeri dipastikan pada portofolio yang sesuai dengan portofolio investasi syariah. Nah itu, jadi nggak usah khawatir lagi tuh masalah-masalah seperti itu ya. Oke, oke. Jadi terakhir masalah potensi tadi sebenarnya nih Mas Bram ya, potensi tadi udah dijelaskan di dalam video ya, bahwa saat ini perkembangan ekonomi global itu luar biasa di dunia. Di samping itu pertumbuhan Muslim di dunia juga luar biasa. Dan ingat, Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Dan saat ini gaya hidup milenial ini ternyata nih, Mas Windu, Mas Bram, Mas Malik ya, bukannya menjauh dari agama, tapi semakin kesini semakin mendekat. Mungkin ini keberhasilan dai-dai milenial juga nih ya, sehingga mereka semakin agamis. Nah tentu ketika semangat keberagamaan ini tinggi ya, penduduk Indonesia ini semakin tinggi, dan ini terbukti lah berapa banyak masjid yang dibangun, semaraknya kegiatan agama akan merembet ke gaya hidup lainnya. Di antaranya adalah gaya hidup dalam mengcover resiko. Nah begitu, otomatis pilihan asuransi syariah adalah pilihan yang tepat untuk orang yang gaya hidupnya mau syar'i. Jadi lifestyle-nya itu halal lifestyle, dan termasuk ya asuransinya harus halal. Jangan sampai makanannya halal, asuransinya nggak halal, banknya tidak halal. Nah ini tidak matching. Nah inilah potensi besar yang tadi juga di video sudah ada, dan bagi saya tidak ragu ya, Pak, gaya keberagamaan menat, dan yang utama lagi disebutkan juga dalam video Mas, adanya KNEKS itu ya, Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bukti nyata bahwa negara kita sangat support banget dengan pengembangan ekonomi syariah. Bahkan tadi sambutan Pak Jokowi, kebetulan saya waktu itu ikut ya 2 atau 3 kali dalam forum yang Pak Jokowi sendiri memberikan sambutan, beliau sangat support banget. Lebih-lebih setelah Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, orang tua saya dulu di DSN MUI, bahkan saya sempat mendampingi sebagai DPS waktu itu di salah satu, sekarang menjadi wakil presiden dan menjadi macam langsung ya, kalau eksekutifnya lah ya, eksekutif untuk untuk pertumbuhan syariah dulu sifatnya adalah bottom up, dari bawah merengek-rengek. Sekarang ya bottom up semangat, topnya juga semangat, bottom semangat, top semangat, ketemu di tengah, dahsyat itu hasilnya. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu ya, inilah yang harus kita respon, inilah yang kita harus ikut andil masuk di dalamnya. Jangan sampai nanti mereka masuk surga karena bisnis yang sesuai dengan ajaran kita, yang tentu saja kalau mereka kontribusi, kita jangan sampai ketinggalan. Nah, saya kira itu Mas Bram, sebagai pendahuluan, mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayak kuliah 1 semester disingkat dengan bahasa-bahasa yang ringan, dan kita benar-benar tadi kalau orang awam nih benar-benar tadi kena banget tuh Pak Ustadz penjelasan tentang, kalau di rumah saya itu namanya jimpitan Pak. Oh, ya, jadi kalau jimpit itu kecil Mas. kalau ini besar ya Pak.